Hello, welcome back to 361 Channel Podcast Edition. Ini buat pendengar saya mungkin ya di 361 Channel. Ini saya dapat narasumber saudara sendiri Teriska, pendiri dari apa teh? Rumah Rumah Antologi Indonesia. Iya. Jadi Komunitas menulis ya. hari ini saya sama Teriska mau bahas terkait tema penulisan ya dan literasi ya Teh. Iya. Iya. Jadi berawal dari saya sendiri ya, sangat tertarik dengan dunia penulisan tuh gara-gara cerita ini teh Sherlock Holmes, ya, detektif lah gitu. Jadi Iya, cerita detektif ya. misteri nggak tahu ya. Kalau cowok mungkin ya kebanyakan suka hal-hal yang misteri gitu, keren sih gitu. Lihat dari film ya awalnya dari Iya, film, terus beli novelnya ya seru sih kayak ngasah otak gitu. Kok bisa bisa kepikiran betul. menulis seperti itu gitu. Terus lama-lama ya banyak sih baca bacaan buku di luar apa fiksi ya seperti fiksi juga sih kayak IT Cinta juga sama ya. Nah, jadi Iya. ketika Teh Rizka ini apa ternyata wah jago nulis itu. Dan ada kelas juga waktu itu kan Enggak jadi juga ikutan begitu. gitu. Untuk pemula ikutkan quotes dulu deh. Ya Iya. jadi Insya itu Allah. background dari saya gitu selaku ya, yang punya channel gitu ya pengen bahas ini tuh itu gitu. Nah dari Teriska sendiri ya menurut Teriska menulis itu tuh apa sih gitu maknanya kalau dari ahli-ahli kan mungkin ada ya tapi dari versi Teriska sendiri itu menulis itu apa gitu. Boleh aku tahu tuh. Eh, Afwan diulang Kak. Apa tadi Oh ya. pertanyaannya? Jadi Men menurut pendapat Teriska ya atau pengertian terkait penulisan sebuah cerita atau apa itu tuh apa ya versi dari Teriska sendiri gitu kan kalau dari para ahli mungkin udah ada ya tinggal googling gitu. Tapi kalau dari versi Teriska tersendiri itu Iya, menulis itu apa sih gitu. iya. Coba Teriska paparkan dengan apa yang sedang Teriska jalani ya. Jadi kalau menulis itu bagian dari terapi sebenarnya awalnya, karena setiap manusia itu kan bukan kadangkala pastinya melewati problematika hidup masing-masing ya. Dan bagi Teriska itu adalah sesuatu saluran atau aliran kayaknya aliran apa ya? Saluran yang memang bisa mengajarkan kita atau mengajak kita untuk obati. Makanya menulis itu disebut sebagai apa namanya healing gitu ya. Healingnya bukan kalau orang kan sekarang mengartikan healing itu refreshing aja disebut. Kalau menulis itu benar-benar terapi, katarsis. Kalau bahasa bahasa apa namanya yang lebih kerennya itu katarsis, di mana setiap apa-apa yang kita rasakan menyakitkan itu bisa dibentuk atau kita tulis, kita ambil saripatinya hikmah gitu di situ. Nah, sekalipun mungkin untuk menulis seperti itu juga tergantung pemahaman. Artinya menulis itu pun bisa ya. Kenapa? Begitu Taris Kak suka ada yang gini ya. Aku mah belum mau ikutan nulis deh gitu karena nggak bakat gitu. Meskipun minat padahal menulis itu bukan tentang bakat kalau menurut Teteh ya. Semua orang bisa menulis dan menulis itu adalah sebuah proses. Awalnya mungkin seperti Kak Egi nulis dulu deh di kelas kutipan-kutipan pendek, kata-kata hikmah, lebih kita analisis kondisi sehari-hari, bisa di tempat kerja atau di rumah ya, berinteraksi dengan orang-orang terdekat, sehingga kita bisa menuliskan beberapa kalimat yang memang isinya berbobot gitu ya, kata mutiara seperti itu. Dari situ, dari proses yang mungkin lebih pendek karena tidak ada dialog dan apa namanya
tidak ada dialog dan hal-hal yang terkait plot dan segala macam, itu bisa beranjak ke bikin, cerita pendek, gitu. Jadi kalau kalau menurut Teh Rizka sendiri, menulis itu adalah sebuah terapi di mana akan, menumbuhkan kebijaksanaan kita sebagai insan gitu ya. Hmm. Orang-orang, penulis itu katanya gitu ya, menurut, riset orang lain, katanya belum sih ya, itu bisa membuat orang lebih awet muda, lebih bijaksana, Luar lebih biasa ya. terarah gitu. Karena kan kalau dia marah, penulis itu kalau marah, dia akan menuliskannya di selembar kertas atau diketik. Dan sebelum dia share, dia akan bijaksana dulu membaca, ini kira-kira bisa aku share nggak sih gitu. Hmm. Kira-kira pembaca kalau menulis kemarahanku di sini ini bermanfaat tidak gitu. Jadi Hmm. kalau penulis itu kira-kira itu tidak akan layak untuk dibaca orang lain, dia buang gitu, dia hapus atau kalau di kertas dia bakar. Intinya dia sudah mencurahkan aja rasa emosinya di situ. Nah, itu Terska dulu begitu ya. Pada akhirnya kita juga jadi terampil mengolah mana nih yang bisa di-share atau mana nih yang buat aku sendiri gitu. Jadi intinya menulis itu siapapun bisa dan memang semua orang harus bisa. Kayak Kak Egi misalkan kerja di bidang, kedokteran misalnya ya, Hmm. Ya. misal ini contoh. Ketika belum, punya buku, itu brandingnya akan segitu-gitu aja gitu. Bahkan cepat dilupakan loh oleh peradaban gitu. Berbeda dengan ketika Kak Egi punya sebuah Oh iya, buku betul. atau beberapa buku malah, brandingnya akan semakin kuat sekalipun sudah berhenti jadi dokter misalkan. Hmm. Terus kemudian dari segi kedokterannya itu juga akan lebih diingat oleh, umat, oleh masyarakat Hmm. ketika pemahaman Kak Egi itu dituliskan dalam sebuah buku. Jadi buku itu kayak mengunci gitu ya, kayak mengunci atau mengabadikan pemahaman yang kita miliki. Mungkin itu, Wah, luar biasa. penjelasan pendeknya ya, karena memang panjang banget Iya, iya. Tapi bisa kalau cerita tentang menulis itu. bisa digarisbawahi berarti menjadi bisa juga sekaligus manfaat ya Teh ya. Seperti tadi terapi Iya, dan juga untuk healing iya, kita gitu dari proses menulis itu sendiri. Nah, berarti itu bisa sekaligus juga manfaat ya karena ternyata juga kayak almarhum Pak Habibie juga ternyata ketika ditinggal oleh istrinya kan juga menulis ya Teh ya. Jadi ada proses iya, betul. healingnya beliau, makan dari iseng lah bahasanya dia menulis itu akhirnya bisa menjadikan sebuah karya kan yang kita tahu sendiri lah gitu filmnya sampai Betul. diangkat jadi film gitu kan. Itu sangat menarik sekali ya. Terus yang pengen saya tanyakan lagi ke Teteh itu eh, dari beberapa penulisan itu kan pasti kan setiap penulis itu punya karakter ya Teh ya. Karakter jadi oh ini karakternya seperti Betul. itu eh, apa ya? Kita dibentuk menjadi karakter itu tuh sebagai seperti apa sih Teh gitu Teh? Apakah harus sering latihan juga atau Iya. kita timbul menjadi karakter tersebut akibat kita juga sering membaca suatu buku tertentu gitu? Apa bisa dibilang seperti itu Teh? Iya. Bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi, bagaimana karakter si penulis itu terbentuk? Misalkan karakter Rizka A. Nah, bagaimana seorang Rizka ini karakternya bisa terbaca oleh orang lain berbentuk A misalkan. Hmm. Itu pertama dari pemahaman yang dia miliki, kemudian kedua yaitu proses yang dia bangun sendiri. Ya. Jadi kalau kalau misalkan ini Teteh mencontohkan ke diri Teteh sendiri karena mungkin yang lebih dikenal ya. Hmm. Kalau Teriska memang ketika sedang sedih, itu mengalir tulisan itu, kata Hmm. orang yang baca itu berjiwa katanya. Jadi sampai pesannya ke mereka. Jadi intinya itu tidak bisa serta-merta hari itu kita bentuk ya, dari Hmm. pemahaman tentunya, karena tidak semua penulis itu yang eh, apa namanya pijakannya lurus gitu. Ada juga yang booming ternyata yang diceritakan di dalam tulisannya itu justru mengarahkan generasi menjadi sedikit rusak gitu ya. Atau juga ada yang biasa-biasa aja tapi pesannya mendalam gitu kan, karakter-karakter penulis itu Hmm. tidak bisa kita baca langsung, kita sendiri sebagai Ya. penikmat tulisannya itu harus harus memantau gitu ya, mengikuti baru bisa memutuskan, oh ternyata
karakter seorang Egy itu seperti ini dalam menulisnya gitu, atau karakter Terelia itu seperti ini, karakter Fisa Besari seperti ini gitu, JS Ya. Hairen seperti ini gitu ya. Kita bisa pelajari dengan mengikuti dia. Begitupun kita sendiri membentuk atau karakter kita jadi penulis apa itu memang butuh proses. Yang pertama adalah tadi dari pemahaman, karena kan pemahaman otomatis kalau menulis itu adalah kerja otak gitu ya, kerja otak dan kepiawaian kita dalam menulis itu tergantung tata bahasa yang kita miliki ya. Itu kan erat kaitannya dengan pemahaman. Jadi antara hati dengan otak itu harus sinkron membentuk sebuah kalimat atau kemudian paragraf sehingga menjadi chapter ke chapter tulisan, membentuk buku itu akan dipahami orang memiliki karakter yang dia oh ini kayak gini karakternya begini loh gitu, orangnya humoris tapi tegas dalam setiap tulisannya. Nah dia butuh waktu kan untuk menilai seperti itu, butuh beberapa buku dari seorang Egy untuk dia pelajari. Nah Kak Egy sendiri ketika membentuk karakter itu otomatis mencurahkan pemahaman kan, kemudian hati, kemudian proses yang panjang. Akhirnya Kak Egy akan kenal dengan diri Kak Egy sendiri sebagai seorang penulis. Oh aku ini penulis non fiksi misalkan. Aduh apa ada backsound dari luar itu tuh kan. Jadi ada dua elemen penting yaitu pemahaman, kemudian proses yang intinya penulis itu sabar melewati proses tahapan demi tahapan untuk dia mengenali karakter dirinya sebagai seorang penulis. Mungkin itu. Ya, luar biasa sekali ya jawaban Teriska. Pahami kan ya? Iya luar biasa. Saya pernah berpikir gini, apakah bisa menjadi seorang penulis teh tanpa dia membaca? Maksudnya dia jarang gitu baca buku, tapi apakah dia bisa menjadi seorang penulis gak teh? Menurut Teriska, kalau pemahaman gitu, apakah bisa atau tidak gitu? Oh jadi gini ya, apakah seorang yang tidak begitu suka membaca, apakah bisa menjadi penulis? Tidak. Ya. Bisa, tetap bisa. Akan bersinggungan, berdekatan, mendampingi para penulis pemula. Jadi ketika ada seseorang yang memang tidak suka membaca atau terbatas, bukan terbatas bacaannya, nggak suka aja males gitu. Itu juga dari kalimat ke kalimat. Ya, jadi ketika kita sadar nih, aku ini seorang penulis, atau aku mengawali penulis baca. Dengan membaca kita akan memperkaya hasanah kosakata kita. Jadi nomor satu bacaan itu yang kita bisa membahas dan menulisnya sampai semuanya menceritakan satu benar bisa tentang akan di situ. Boleh diulang lagi karena sinyal hilang nih. Aduh, mohon maaf. Oh iya, apa? Diulang ya. Jadi apa seseorang yang tidak suka membaca atau kurang membaca, apakah bisa jadi penulis? Bisa, tetap bisa gitu ya. Akan tetapi terbatas, dia akan terbatas kosakatanya, dia akan terbatas dalam membentuk. Kalau misalkan menulis novel, dia akan terbatas memberikan ruh kepada si tokoh demi tokoh yang diberikan atau plot yang dia ceritakan. Terseret gitu, akan terbatas. Pengetahuannya akan terbatas karena kan menulis itu kita menyampaikan pesan kepada orang lain.
Ya, Jadi butuh ketika kosakata gitu ya. informasi atau ya Hmm. ketika otomatis akan membosankan. Hmm. Jadi kekayaan kosakata yang digunakan. Hmm. Ya, sekalipun mungkin ada banyak yang berkata, Teriska, saya ini belum baru mau menyukai membaca nih karena pengen jadi penulis. Kosakata terbatas, semua penulis itu mengawali dari keterbatasan. Karena memang menjadi penulis itu adalah sebuah proses panjang. Dari karya pertama, misalkan Kak Egi punya buku kumpulan quote nih, itu adalah koreksi bagi karya berikutnya. Misalkan kayak gini, bikin cerpen. Kesalahan atau koreksi dari buku yang pertama itu akan lebih memberikan kualitas untuk buku yang kedua. Begitupun untuk buku yang selanjutnya. Ya, jadi Jadi kesimpulannya, kesimpulan dari pertanyaan tadi, kalau mau mengajamkan diri menjadi seorang penulis, mulailah membaca. Ikro dulu, membaca dulu. Ikro dulu ya. Sehingga ketika menjelaskan dalam tulisan itu tidak terbatas. Dan kalau menulis itu tadi bukan hanya sekedar menyampaikan olah pemikiran gitu atau imajinasi, tapi hati juga harus dibentuk ke situ. Mau apapun ya, mau apapun genrenya, misalkan non fiksi, ketika kita menulis parenting, di situ kita harus masuk, memberikan hati kita untuk menulis itu. Ketika mungkin fokus ke dunia pengasuhan, itu harus kita merasakan sebagai seorang penulis yang jadi orang tua gitu, sehingga bisa merangkul pembaca dari lintas usia gitu. Ya, mungkin itu Kak Egi. Luar biasa. Berarti intinya bisa, cuman kalau kurang baca itu kosakata yang dituangkan ke dalam tulisan itu sangat tanda kutip ya miskin banget gitu. Jadi miskin banget. Jadi nggak enak juga mungkin ya, tapi bisa. Berarti kesimpulannya ya dari kita harus sering baca apapun itu, karena dari membaca itu kan jadi ada kosakata baru yang masuk di memori kita, sehingga pas ketika kita menulis itu ya akan kaya lah dengan kosakata, dan mungkin dibacanya juga enak ya bagi para pembaca gitu. Ya, luar biasa sekali ya ini. Ya, ini spontanitas pemikiran saya aja teh. Jadi langsung belak-belakan aja tanpa ada skrip dulu nih. Jadi Masya Allah. terus apakah dari seorang penulis ini misalkan saya selalu berpikir apakah kalau kita ingin mempunyai karya besar ya seperti novel yang ya penulis sudah terkenal gitu, itu tuh berawal dari bawah dulu, maksudnya haruskah melalui tahapan cerpen dulu, terus apakah kuat dulu, atau misalkan seperti saya mungkin yang pemula pengen bikin novel udah ada jebret gitu bikin aja tanpa melalui proses itu, apakah bisa gitu teh, atau harusnya dari bawah dulu deh gitu. Baiknya gimana ya teh ya gitu. Bisa ya, kadang penulis itu tidak tidak harus mereka itu punya dunia atau masa kecil yang ayah ibunya mendongeng. Oh iya iya. Bapak itu suka mendongeng kalau tidur bareng-bareng gitu ya, tiduran bareng gitu. Jadi sambil ngipasin, Bapak itu akan mendongeng gitu ya. Makanya Kak Egi harus menjadi dongeng gitu. Biar anaknya nanti latih imajinasi kan di situ. Nah, kayak Teriska sama Arinto, Rizky itu memang seni menulisnya memang tinggi gitu, karena memang kami dilatih dari kecil memang didongengkan gitu. Ada yang dari proses itu ya didongengkan dulu, katanya dia kan orang Medan ya kalau nggak salah, kan itu tidurnya barak gitu ya bareng-bareng. Itu tuanya atau kakeknya itu akan mendongeng, sehingga akhirnya imajinasinya itu terlatih, dia berimajinasi sehingga bisa sukses menulis novelnya berseri, dan itu memang punya daya tarik tersendiri. Kalau kita membahas ke orang yang sukses ya, Terelian termasuk penulis yang sukses, dia juga menulis dari bawah dulu, tidak dikenal, bahkan katanya gini, dia sempat nulis buku antologi ya, kayak Dirai itu ya, cerpen satu tema digabung gitu, dia nulis gitu sampai cetak 20 buku, kemudian yang beli temennya aja, atau kalau
mengingat kisah Teriska itu sampai jualannya juga berat banget, malu gitu. Ini harus jual ke siapa? Karyaku ini Ya. harus kembali modal gitu. Itu Hmm. memang ada yang dari proses seperti itu. Tetapi Hmm. ada juga yang memang bisa langsung jelek gitu ya, nulis. Itu biasanya didampingi atau masuk ke kelas menulis yang memang reguler gitu, bayarannya mahal sehingga didampingi oleh seorang mentor atau tutor yang ahli gitu. Kemudian editornya itu ada. Akan tetapi orang yang instan seperti itu kan tidak terbentuk ya. Fondasinya tidak Iya, iya. terbentuk. Biasanya hanya mengeluarkan satu karya saja. Hmm. Udah capek gitu. Udah yang penting aku sudah punya karya satu. Hmm. Berbeda dengan orang yang kemudian dia mau bersusah payah dari nol dulu ya. Kayak di Hmm. Pertamina kan dari nol. Rumah tangga aja dari Ya, nol ya, dulu ya, betul, biasanya betul. gitu kan ya. Ya. Seperti itu, membentuk Hmm. seorang tulis itu memang harus menikmati prosesnya. Hmm. Menurut ya, Ya, ya. harus misalkan kayak rencana udah maksimal semuanya ide-idenya. Nah itu nggak apa-apa, jangan sampai mandek. Aku mau mulai dulu deh prosesnya dari bawah ya, enggak juga, nggak gitu. Ya. Cuma setiap proses beratnya masing-masing mengawali dari bawah itu. Meskipun ada juga yang memang akhirnya sukses, gitu sukses menelurkan sebuah buku bestseller. Ya. Seperti pernah ya teman Teresa menelurkan dia psikolog. Dia hanya satu kali berperan nulisnya itu bukunya memang diterbitkan oleh penerbit mayor, akan tetapi tidak ada karya lagi setelah itu. Berbeda Hmm. mungkin dengan Teriska karena dari bawah, dari tidak diakui, kemudian akhirnya bisa masuk ke mayornya itu setelah perjalanan sekian tahun, setelah ratusan buku Ya, ya. antologi selesai gitu, baru diterima gitu. Itu Ya, ada ya ya. prosesnya Betul, betul, berbeda-beda. ya. Jadi alangkah lebih baiknya, misalkan kayak gini, mau bikin novel, padahal ini tiba-tiba gitu. Ya nggak apa-apa, yang terpenting Hmm. tadi konsistensi yang Konsisten harus ya. Oh, ya. diperjuangkan. Terus Ya, aja ya. konsisten gitu. Tidak cepat puas dengan satu karya novel ini, udah puas, yang penting aku sudah ada gitu. Hmm. Sudah ada karya, enggak. Terus saja Ya, ya. berkarya. Kan Betul. berkarya itu sampai kita terhenti nafas ya. Luar Karena buku biasa. itu luar biasa kan. Mau sekarang dunianya digital, buku itu tetap ada gitu. Iya, iya. Menghiasi display rumah kita itu Ya, buku yang fisiknya itu ada gitu, nggak pernah iya. terkalahkan. Iya. Sekalipun mungkin toko buku sekarang memang agak sulit untuk laku, tapi mereka juga nggak kalah saing dengan kondisi hari ini. Mereka Hmm. menjual via E-book gitu ya. marketplace gitu, Iya, tidak oh iya hanya benar. di satu toko buku ternama, tapi mereka juga berjuang dan bukunya tetap laku gitu. Insya Allah, Ya. sekalipun berbentuk dengan buku fisik yang seperti ini. Karena memang jauh lebih diminati kan daripada buku digital kan, Betul, betul. apalagi kayak orang-orang yang sudah berlanjut usia Hmm. ya, mata Iya. juga susah gitu kan kalau Benar. lihat di buku Jadi digital, lebih ya baik buku yang fisik. mencolok mata gitu. Seperti Jadi itu. ya perih gitu. Ya, Ya kalau betul. kita baca dari layar gitu. Enak kan, pernah saya dengar juga dari siapa ya, atau Tanto Yahya atau kalau memang kalau dengan buku yang fisik yang seperti biasa zaman dulu gitu, itu ada sensasi melipat, ada sensasi baunya, Betul. ini bau Nice. buku baru itu tuh beda dengan buku digital. Itu nggak ada sensasi itu gitu, makanya. Dan juga plus juga ada radiasi juga kan dari layar kita gitu kan. Betul. Jadi tetap insya Allah tidak akan pernah terkalahkan lah ya buku fisik yang Betul. seperti zaman kita dulu gitu. Jadi bisa disimpulkan tadi ya Betul. Betul. dari pertanyaan saya itu, bisa langsung ke novel juga boleh, tapi kalau bisa berlatih dari nol gitu ya, dari hal-hal kecil, terus Ya. dilatih dan jangan cepat puas, intinya itu ya Teh. Itu Harus jangan ya, sampai hanya menelurkan satu karya saja gitu. betul, betul. Ya, berarti kuncinya itu konsistensi ya Teh ya. Jadi jangan konsistensi Betul. satu, juga Istiqomah ya. istiqomah ya, jangan cepat puas gitu. Itu banyak banget yang Betul. ngerasa udah keren gitu kan satu, padahal belum gitu, harus terus Ya. belajar sampai kita akhir napas Ya. tadi itu ya. Berkembang terus. Iya betul. Betul, betul. Wah seru banget ya ini perbincangan menulis, karena memang asik juga ya Teh, setelah saya ikut coba komen, padahal kecil ya, kuat itu kan,
Tapi seru juga Iya. imajinasi itu main gitu. Terus dan saya sendiri pun ada beberapa buku ya lebih ke arah agama sih di rumah tuh. Ya mencoba Iya. membiasakan dengan lihat fisiknya tebal gitu kan kadang males ya. Jadi Iya. tipsnya itu baiklah kalau bahasa Sundanya biarlah gitu ya. Kita sehari satu lembar aja gitu tapi konsisten gitu. Karena Betul, betul. baca-baca itu semoga memperkaya hasanah kita gitu kosakata. Terus Betul. dari mungkin ini sesi terakhir ya. Nanti kalau masih ada lain kesempatan bisa bikin part 2. Iya, Jadi insya Allah. insya Allah kalau Teh Rizka juga ada waktu dan luang. Terus ini Teh dari pengalaman Teteh gitu ya. 3 buku terfavorit Teh Rizka apa nih ya? 3 atau bolehlah lebih atau kurang juga terserah. Ada beberapa buku favorit Teteh Yang karya penulis yang suka banget gitu. Apa tuh Teh? banyak sih ya. Cuma Teteh kalau untuk apa? Kalau untuk jadi kayak guru gitu ya, belajar Ya. dari tulisan-tulisannya itu lebih ke Terelie gitu ya. Oh, Terelie. Selain ya buku-buku yang lain. Kalau Terelie kan memang enak gitu ya, mengalir gitu. Tapi memang jelas gitu. Terus ada banyak juga sisi edukasinya sekalipun beliau menulis di genre fiksi ya. Hmm. Bahkan untuk fiksi yang fantasinya juga mungkin kayak mengadaptasi dari Harry Potter gitu ya. Tapi Hmm. lebih ke nilai-nilai apa ya? Nilai-nilai kemanusiaannya itu ditumbuhkan di situ gitu. Ya. Kayak nilai sabar, nilai Hmm. pengorbanan, menghadapi luka, menghadapi kesedihan gitu ya, menghadapi kemungkaran dan seperti itu. Ya, ya. Paling satu aja ya, Terelie aja Oke, mungkin siap. untuk Kalau untuk ini Teh, rekomendasi para pemula buku apa Teh? Kalau untuk yang pemula ya. Kalau Teh, koneksi agak. ya kedengeran nggak? Ah ya, terdengar Ya, sekarang. Teteh karena memang cukup memahami karena sama Hmm. anak itu memang sukanya Terelie, paling Hmm. merekomendasikan kalau Terelie. yang suka baca novel gitu, untuk Hmm. mengasah imajinasi, itu Teteh rekomendasikan banget Ah. novelnya Terelie karena kalau yang lain karena lebih ke bucin ya, Ah. kayak penulis-penulis gitu ya. Ada Hmm. juga sih kayak ini tuh baru ingat ya. Ada Alfi Algoji itu dari Sahima itu memang tulisannya lebih ke memotivasi. Febriawan Jauh Hari juga itu Hmm. bagus ya. Dia lebih Islami tentunya. Kemudian Taufik Aulia itu penulis-penulis muda yang mungkin Teteh pelajari gitu ya. Kenapa Hmm. dipelajari? Karena memang Teteh sendiri membidik generasi bahwa generasi itu harus menjadi seorang penulis yang cerdas, bukan hanya menceritakan kebucinan Ya, gitu ya. ya, Bucin boleh, tapi bucin yang syar'i gitu ya. Ketika ya, betul. bucinnya hanya diceritakan aktivitas yang ya tahu sendirilah Ya, ya. aktivitas pergaulan hari ini Belarisme ya. ya. Jadi itu ada penulis-penulis muda. Penulis-penulis muda ini aja. Alfi Algoji itu bagus. Oke. Memotivasi banget. Itu terbit di Sahima. Taufik Aulia juga tuh. Dia novelnya bagus tuh yang bukan sarjana kertas. Itu bagus. Oke. Kalau Terelia memang lebih penulis jadul ya, itu usianya beda 2 tahun sama Teteh, beliau lebih senior usianya. Ya. Nah, kalau kayak J.S. Hairen, Topik Aulia, Alfi Algoji itu memang luar biasa ya, ideologis juga gitu. Jadi Ya. kalau mau dibaca, kalau untuk pemula itu deh. Jadi membentuk permulaannya dengan sesuatu yang fondasi yang kuat gitu, bukan yang bucin-bucin aneh. Oke, Atau siap. Firsa Besari juga bagus. Oh iya. Iya. Aduh, luar biasa sekali ini perbincangan dengan Teh Rizka yang pendiri Rai. Nanti mungkin Iya. bisa Egi bantu untuk ya link deskripsi atau kontak kemana kalau nanti ada. Barangkali pemirsa ini ada yang wah mau deh ikutan gitu kan. Bisa nanti Teh Rizka kasih tahu saya nomornya apa, nanti saya tulis di link deskripsi. Ya Oh iya. barangkali ada yang minat. Langsung ke Teriska saja. Kalau misalkan Ya. nanti kan biasanya kalau di Hmm. RAI itu ada beberapa leader ya. Jadi untuk
orang-orang yang dekat dengan Teriska bisa masuk ke Teriska dulu, nanti Teriska Siap. arahkan ke leader yang Leader-leader bersangkutan ya. yang Oke. dibutuhkan. Waduh, Iya. keren lah. Harus Jadi disebutkan kontaknya? Nggak usah. pasti ya pakai kontak yang WhatsApp aja ya. Kita share gitu ya. Barangkali ada yang Ya, mau. yang itu aja yang WhatsApp. Teman-teman mau join, mau belajar dengan Teriska, pendiri Rai, ya terkait penulisan ini ya bisa nanti di kontak lah. Aduh, terima kasih banget Teriska. Kalau ada waktu lagi di lain Iya, kesempatan, sama-sama Kak kita bahas Egi. lagi tentang penulisan yang lebih luas, Insya Allah. lebih detail, yang lebih seru lah. Iya. Terima kasih Teriska, hatur nuhun. Terima kasih. Semoga Sama-sama. keluarga di Sukabumi sehat selalu. Oke Teh, terima kasih ya. Amin. Salam juga untuk keluarga ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Teh. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.